94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Sudah berada di lokasi kediaman Wali Kota Makassar, Jalan Amirullah, kediaman Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto untuk menghadirkan dialog luar studio dengan topik Makassar Recover dan isolasi apung terpadu yang akan dipandu oleh Rahmadani. Rahmadani, silakan. Baik, terima kasih rekan Meladi Ahmad di Studio Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di edisi hari ini, Rabu tanggal 28 Juli 2021, kami hadir untuk bersama dengan Anda dalam dialog interaktif luar studio dengan topik Makassar Recovery dan Isolasi Apung Terpadu. Dan di pagi hari ini kita sudah bersama dengan Wali Kota Makassar Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pomanto. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wali. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Wali? Alhamdulillah. Sehat ya Pak Wali. Ini nama saya dengan Pak Wali sama ya. Saya juga dipanggil Dani Pak. Ya, cuman beda nasib ya. Pak Wali udah wali kota. Nah ini kita masih bersama di sini menjadi seorang host dan juga akan memandu dialog interaktif hari ini. Baik. Nah bersama juga dengan Kepala Bapeda Kota Makassar, Bapak PLT, Ibu PLT Kadinkes Kesehatan Kadinkes Kota Makassar, Ibu Andi Hadijah Iriani. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu Kadis? Alhamdulillah. Ya sehat ya, harus sehat ya Pak. Baik, dengan Pak Dani Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pemirsa. Iya, sehat pasti ya. Alhamdulillah. Baik, ini kita pagi hari ini berbicara mengenai Makassar Recovery dan Isolasi Apung Terpadu, Pak Wali. Nah ini Makassar Recovery ini sudah berjalan, yang pasti juga banyak respon dari masyarakat, ada yang juga tentunya memberikan acuan jempol, ada juga kritikan-kritikan, ya itulah program-program ya Pak ya. Nah ini tentunya bagaimana Pak Wali merespon ya, baik itu juga tentunya kritikan dari Makassar Recovery ini dan seperti apa sebenarnya filosofi Makassar Recovery ini Pak Wali? Ya, jadi yang pertama menyikapi pro kontra soal Makassar Recover dan turunannya dan pasukan-pasukannya, saya kira itu hal biasa. Baik. Selama ada di dunia itu selalu ada pro kontra. Ya, kadang-kadang ada pepatah yang mengatakan sebuah ide besar itu harus dilakukan oleh pikiran besar, harus dilahirkan oleh pikiran besar, dan selalu dilahirkan oleh pikiran besar yang dibenci oleh pikiran kecil, kira-kira begitu. Begitu kata pepatah mengatakan. Ya. Jadi berarti ada pro kontra di situ. Ya. Yang kedua, Makassar Recover, jadi bukan recovery. Recover Pak ya. Recover, beda. Recovery itu pemulihan. Kalau recover itu kata kerja aktif, dia lebih mengandung doa, sehat, pulih, selamat. Jadi ya, pendengar ya, Makassar Recover ini mengandung doa. Ya. Pulih, sehat, selamat. Coba lihat di kamusnya, lihat aja di YouTube, coba bisa dilihat. Itu yang pertama. Nah, recover sendiri itu kepanjangan. Recover itu kepanjangan dari Smart Emergency Protocol Against COVID-19 and Services. Jadi sebuah protokol kedaruratan berbasis digital untuk melawan COVID-19 dan pelayanan publik lainnya yang sudah ada, gitu, kira-kira begitu. Artinya ada keterpaduan seperti itu. Nah, Makassar Recovery ini terdiri atas 3 ekosistem, karena ini adalah multi inovasi dan ini adalah cara baru penyelamatan rakyat Makassar lah, kira-kira begitu. Pertama adalah imunitas kesehatan. Baik. Imunitas kesehatan ini, kata immunity ini adalah inti daripada perlawanan terhadap virus. Virus ini tidak bisa dimatikan dengan obat, tapi bisa dimatikan dengan imunitas, immunity. Jadi imunitas adalah inti. Jadi yang pertama ekosistemnya imunitas kesehatan. Yang kedua adaptasi sosial. Karena pandemi ini lama, panjang, baru dan membatasi kita semua, jadi perlu adaptasi.
Maka ekosistem yang kedua adalah adaptasi sosial. Dan ekosistem yang ketiga adalah economic recovery. Nah, ini baru recovery, pemulihan ekonomi. Baik. Jadi seperti itu. Nah, yang kami jalankan sekarang itu menyangkut 3 hal itu. Kami ini pemerintah kota selalu apa yang kami tulis itu yang kami kerjakan, dan apa yang kami kerjakan itu yang kami tulis, kira-kira begitu. Baik. Jadi sesuai. Jadi semua, kalau ada yang bilang ini tiba-tiba, saya kira ini orang baru bangun lah. Baik. Karena dari dulu kita sudah paparkan. Ya, kalau ada yang bilang tidak dikaji, ini juga orang baru bangun tidur juga. Tidak apa-apa, itu sah-sah saja. Ya. Baik. Ya. Iya. Nah, Pak Wali, selain Makassar Recover, ini kita juga ada isolasi apung terpadu ya. Yang kemarin ini juga baru kita saksikan ya. Ini ada pelantikan juga di dermaga di sana Pak, dan dekat kapal Sini itu. Dan ini kita pendengar juga ingin mengetahui ya, ini seperti apa isolasi apung ini dan siapa saja kriteria-kriterianya, siapa yang bisa mendaftar, aksesnya seperti apa ketika ingin mendapatkan perawatan di kapal Sini tersebut. Menghadapi pandemi harus hulu hilir. Baik. Apa hulunya? Deteksi dini di lapangan. Kenapa kami buat pasukan gerilyawan infanteri kita namanya detektor? Mereka turun mendeteksi kesehatan masyarakat, mencari mana masyarakat yang rawan. Jadi sebelum kena kita sudah mapping ini barang, bahwa oh keluarga ini rawan. Kenapa rawan? Karena komorbidnya tinggi atau banyak. Kenapa rawan? Karena secara kondisi tubuhnya lemah, secara ekonomi lemah. Itu bisa kita peroleh kalau kita turun ke bawah. Inilah detektor. Baik. Ujungnya adalah untuk memutus rantai tular ini adalah isolasi. Kan ada rumah sakit, ada isolasi. Rumah sakit jelas hilir. Tapi memutus yang di tengah ini harus ada isolasi. Karena inilah yang menjadi carrier, pembawa. Nah, rantai tular ini bisa diputus kalau isolasi berhasil. Ya. Maka dengan itu salah satu bentuk isolasi yang masif dan insya Allah punya nilai, banyak nilai, bukan hanya isolasinya saja. Kami di isolasi apung terpadu itu pertama recovery, pemulihan. Kedua adalah training. Tujuan men-training orang, memberi motivasi kepada mereka sehingga nanti kalau orang sembuh bukan sekedar sembuh, tapi dia juga bisa jadi motivator. Kemudian recreation, bisa lihat-lihat laut, lihat sunset, lihat keindahan Makassar, malam ada skylight, kemudian bisa mancing, macam-macam. Jadi ini kita isolasi sambil juga melihat-lihat pulau ya, kapalnya jalan seperti itu Pak? Tidak jalan. Kapalnya berlabuh di laut. Di kolam pelabuhan dekat kok, dekat. Oh iya. Kirain jalan-jalan Pak. Tidak, dan itu diperuntukkan untuk para penderita yang terkonfirmasi OTG dan ringan. Baik. Ya. Nah, nanti kita akan membahas mengenai isolasi apung ini lebih jauh dan juga Makassar Recover ya. Dan Ibu Kadis, Ibu Andi Hadijah Iriani ya. Nah, Ibu Kadis, Makassar Recover dan juga isolasi apung ya. Nah, ini berbicara mengenai detektor Makassar Recover ya. Banyak juga masyarakat yang takut gitu ya dikunjungi oleh tim yang mengenakan pakaian hazmat seperti itu. Nah, ini bagaimana selaku Kadis Kesehatan menanggapi hal-hal seperti itu dan memberikan edukasi kepada masyarakat? Nah, terima kasih Mbak Dani bahwa memang inilah proses. Pak Wali juga sudah menjelaskan bahwa tidak semua kita bisa langsung menerima begitu saja. Jadi proses ini kita learning by doing. Di mana masalah-masalah yang seharusnya kita perbaiki, kita akan perbaiki lagi. Oleh karena apa? Detektor ini tidak hari ini saja mereka bekerja. Ini berkelanjutan sampai 1 tahun anggaran. Dan memang masyarakat juga ya seperti itu. Penjelasan-penjelasan atau edukasi kepada masyarakat itu memang terus harus kita edukasi. Baik. Nah, khusus untuk kasus COVID di Makassar ini, kita ini sudah berada di status zona merah ya, dan berbicara kalau zona merah dengarnya aduh serem seperti itu ya Bu ya. Nah, ini kasus COVID-19 ini apakah memang sudah sangat-sangat tinggi di Makassar dan
seperti apa penanganannya hingga saat ini, Bu? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wali, kami punya tim detektor yang mendeteksi secara dini. Jadi pasien-pasien yang terkonfirmasi positif, itu kami punya tim lagi, namanya tim COVID Hunter. Memburu pasien-pasien yang terkonfirmasi positif, kami melakukan tracing di rumah, kalau mereka bekerja di tempat kerja, dan juga tempat-tempat yang biasa mereka kumpul. Itu kami lakukan tracing. Dari hasil tracing ini memang terlihat begitu banyak yang terkonfirmasi. Nah, salah satunya karena kami Dinas Kesehatan Kota Makassar, kewajiban kami sampai kepada tracing dan isolasi. Nah, alhamdulillah Pak Wali Kota begitu memperdulikan kesehatan masyarakat Kota Makassar, membuat satu program isolasi apung terpadu di kapal sini. Dan kami memang harus terus mengupayakan, mengedukasi bahwa hati-hati dengan masyarakat yang terkonfirmasi positif. Jangan kita begitu saja atau mereka dengan OTG jalan-jalan. Inilah tugasnya kami sebenarnya, untuk mengurung mereka, mengisolasi mereka agar tidak terjadi penyebar luasan infeksi. Baik. Nah, ini kalau Pak Kadis Kominfo, Pak Denny, ya, Pak Denny ini kalau berbicara mengenai pemahaman kepada masyarakat, ya, Kominfo pasti aktif untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, ini apa sih kendala-kendala yang terjadi di masyarakat sehingga masyarakat kadang juga merespon, saya takut seperti itu, saya takut datangi tim detektor, saya takut isolasi apung. Nah, ini apa sih sebenarnya kendala-kendala yang terjadi ketika ingin memberikan informasi kepada masyarakat, atau masyarakat yang sekarang ini sudah sangat pintar untuk menilai sesuatu seperti itu, Pak? Terima kasih izin Pak Wali. Jadi selamat pagi Bu Dani, Mbak Dani, dan seluruh audiens RRI dimanapun berada. Ada satu hal sebenarnya di kita, kenapa apa yang disampaikan oleh pemerintah itu atau siapapun melalui berbagai media kadang kurang teresap. Kita budaya literasi kita masih sangat rendah. Jadi kita jarang membaca, tapi kita sering menyebarkan. Misalnya ada informasi-informasi tidak benar atau keliru atau tidak terkonfirmasi sumbernya, langsung bersebar di berbagai media, utamanya di media sosial. Berkaca dari beberapa hal yang terjadi kemarin, sebenarnya penerimaan masyarakat itu jauh lebih besar penerimaannya daripada apa yang tersebar di media sosial. Jadi itulah budaya kita, kelemahannya di kekurangan literasi. Hal ini sekaligus menjadi koreksi bagi kami semua, bahwasanya kita harus memasifkan, lebih menyebarkan informasi yang berasal dari sumber-sumber yang memang keluarnya terverifikasi. Oleh karena itu secara tim di Makassar Recover, saya juga bersama kawan-kawan tim lain di sini tentunya sudah membentuk satu gugus-gugus media komunikasi atau media campaign yang apabila dikeluarkan satu informasi yang terverifikasi, kita bersama-sama langsung mengeluarkan itu supaya langsung tersebar ke masyarakat. Baik, ya. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama dengan kami, ya, berbicara langsung dengan Bapak Wali Kota Makassar, ya. Ini banyak pendengar-pendengar kita, Pak Wali, yang sering ingin berbicara dengan Pak Wali, ya. Pagi-pagi kita biasanya membuka dialog, berbicara mengenai Makassar Recover, berbicara mengenai program-program Pak Wali yang saat ini. Ini memang momennya langsung bicara sama Pak Wali, ya. Ini udah ditampung juga, silahkan di 3621853 kita berinteraktif bersama di 0. Oh ya, baik. Nanti kita tunggu dulu ya pendengar kita, baik. Nah, Pak Wali, sebelum ini merespon dari pendengar kita. Nah, isolasi apung ini, Pak Wali, kok bisa sampai kepikiran loh di kapal sini gitu ya, di kapal Pelni dan namanya isolasi apung. Kenapa bukan program-program yang lainnya? Ini juga menjadi pertanyaan dari masyarakat, Pak. Jadi memang kita lihat kesiapan, kondisi, dan banyak hal. Kalau kita di hotel atau di gedung, tentunya banyak hal-hal yang harus disiapkan. Contoh, hotel-hotel yang ber-AC sentral itu tidak layak untuk isolasi, apalagi di virus seperti ini. Dalam hukum penghawaan pengudaraan, kalau di hotel-hotel yang pakai chiller atau
sistem AC sentral, maka udara yang dihisap, jadi misalnya begini, di hotel itu semua orang sehat, tapi ada satu kamar orang COVID, itu akan COVID semua itu. Kenapa? Karena dari kamar itu dihisap, udara itu juga didinginkan, baru disemprot kembali. Jadi sebenarnya makanya kenapa ada klaster perkantoran yang paling banyak sekarang. Sekarang kan ada 2 klaster yang paling besar. Ya. Klaster perkantoran dan klaster rumah. Klaster rumah. Ya, diawali dari klaster perjalanan. Ini kalau kita lihat, jadi justru banyak orang terpapar di kantor-kantor karena yang punya AC sentral. Itu yang pertama. Jadi saya kira tepat sekali juga pemilihan misalnya asrama haji dengan sistem pengudaraan parsial atau sendiri-sendiri itu pas sekali. Nah, tapi kalau hotel itu agak berat karena dia AC sentral. Nah, makanya di kapal itu kami rubah juga sistem ventilasinya. Kami minta PLN merubah di mana pengisapan mengisap udara di dalam itu langsung dibuang. Jadi putus dia. Ya, baru kemudian diisap lagi udara luar yang baru terus disupport ke dalam. Nah, itu yang pertama. Jadi kapal memungkinkan untuk itu. Yang kedua, tidak ada hotel yang berkapasitas 900. Baik. Rata-rata hotel itu 100, 200. Yang ketiga, tidak ada satu tempat yang punya tempat lengkap, bisa berjemur, ya. Kemudian punya sistem CCTV, punya sistem informasi yang terpadu seperti di kapal. Nah, kemudian kalau di kapal orang tidak akan lalu lalang, kalau di hotel masih bisa ketemu. Nah, yang paling menarik adalah kalau di hotel orang diisolasi di kamarnya, tidak bisa keluar. Kalau di kapal, dia bisa keliling-keliling kapal pada zona yang diizinkan. Jadi dia punya kapal itu semua. Jadi dia bisa tidak bosan. Kalau di hotel, namanya hotel, 3 hari sudah buntu. Baik. Begitu yang kami dapatkan informasi daripada isolasi-isolasi sebelumnya. Jadi di kapal jauh lebih baik, jauh lebih rekreatif, jauh lebih interaktif, dan kami buat program-program. Tiap hari para konten kreator kami, para anak muda ini membuat program-program termasuk program motivasi daripada motivator ulung kita. Kemudian malam kita kasih kuis. Kuis itu berhadiah sembako. Diterima oleh keluarganya di darat. Jadi bisa-bisa keluarga di darat itu bilang lama-lama kok di isolasi apung karena banyak sembako. Suka-suka ini Pak De. Ya, jadi apalagi menarik. kalau misalnya nanti dia juga bisa memancing ya di kapal. Oh bisa, daripada pancing keributan di bawah, lebih bagus pancing ikan di laut. Ya, jadi lebih seperti dia berwisata juga ya di dalam kapal tersebut ya. Jadi pendengar yang mungkin saat ini juga sedang dalam proses isolasi mandiri. Nah, ini Pak Wali ini mendaftarnya di mana dan kriterianya seperti apa dan kapan kapal Unsini ini difungsikan? Iya, jadi kemarin terakhir sudah ada simulasi pelayanan isolasi apung mulai dari hal medis dan non medis, termasuk hal logistik dan personil, termasuk sistem keamanan dan prosedur, dan sekarang pendaftaran sudah dibuka. Nah, saya kira bagi masyarakat yang ingin isolasi mandiri karena tidak mau keluarganya terpapar akibat apa yang yang sekarang dia derita untuk COVID-19, ataukah di rumah itu tidak memungkinkan untuk berisolasi karena sempit misalnya, ataukah kadang-kadang ruangannya memungkinkan tapi dia tidak mau betul-betul, tidak takut ada orang tua, ada anak kecil dalam rumahnya. Mari kita selama tidak ada masih OTG dan ringan, mari kita isolasi di isolasi apung ini. Kenapa? Karena bukan hanya menyelamatkan diri kita sendiri, tapi kita juga menyelamatkan keluarga kita dan orang lain. Baik. Ya. Ya, nah pendengar ya, saat ini saya buka untuk kesempatan ya berbicara langsung dengan Pak Wali kita, Bapak Ramdan Pomanto di 0821 ya 33339440. Kami ulangi di 0821 33339440 ya, untuk bergabung bersama dengan kami langsung dari kediaman Wali Kota Makassar Bapak Ramdan Pomanto ya. Nah Pak Ibu Kadis, sekarang ini dari
Makassar Recovery dan nantinya insya Allah program isolasi apung yang besok mungkin ya Pak ya. Kapan sih Pak rencananya sudah bisa difungsikan ini? Jadi sekarang sudah pada proses karena begini, kami itu ada prosedur, ya. Jadi prosedurnya tidak rumit juga, tapi ini demi rekam medik dari pasien nanti. Jadi kami istilahkan isoman dan isolawati nih. Oh, isoman dan isolawati. Tergantung Baik. isoman dan isolawati. Nah, Iya. karena isolawati itu langsung ada kamarnya. Iya. Kalau isomen ini dia langsung masuk di kapsul. Baik. Nah, tentunya kami harus memastikan bukan hanya konfirmasi COVID-nya yang pasti, tapi kita ini memastikan bagaimana kondisi darahnya. Kita check up juga dia. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita biayai sendiri nih kondisi ini cukup mahal. Tapi kali ini insya Allah bersama pasukan-pasukan para pejuang-pejuang kesehatan Kota Makassar, kita akan bawa nanti mereka akan membawa pasien ini ke isoman atau isolawati ini ke puskesmas untuk ditriase. Dipastikan mereka, jadi bukan hanya COVID-nya saja, diperiksa juga bagaimana kondisi ginjalnya lewat darah ya, begitu ya Bu ya. Ya, baru kita naikkan ke atas. Jadi ada rekam mediknya dulu. Jadi bukan tiba-tiba hanya tempat tidur saya ke sana, tidak. Baik. Kita mau pastikan, kalau kita pastikan kesehatannya, tentunya kita tahu apa yang kita mesti buat per individu dari rekam medik yang ada. Baik, jadi harus memang lengkap ya, harus tematis seperti itu. Nah, Ibu, dari program-program pemerintah Kota Makassar ya saat ini. Nah, ini dari Makassar Recover, testing dan juga tim detektor. Nah, ini bagaimana tingkat kesembuhan yang ada saat ini di Kota Makassar dari pasien-pasien COVID saat ini, Bu? Ya, terima kasih. Jadi memang alhamdulillah pemerintah Kota Makassar cukup proaktif di dalam men-tracing. Artinya kita tetap mengacu kepada protokol bahwa begitu terkonfirmasi harus kami lakukan tracing. Nah, kami sekarang kan dibantu oleh TNI Polri. Jadi percepatan tracing itu semakin efektif sehingga kita bisa mendapatkan kasus-kasus positif yang lebih banyak. Makanya kita lihat sendiri tren kenaikan terus berjalan. Dan ini artinya bahwa kami melacak mereka, tidak membiarkan mereka. Nah, seperti itu terjadi pelacakan yang cukup efektif. Nah, kami di sini, alhamdulillah kami juga pemerintah kota menyiapkan satu pengobatan tradisional yang dibolehkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa virus ini adalah penguatan imun. Kami memiliki jus tradisional pemerintah Kota Makassar itu gratis bagi terkonfirmasi dan satu rumahnya. Nah, itu alhamdulillah juga proses penyembuhan ini cepat terjadi. Nah, tadi informasi arahan Pak Wali bahwa ternyata kita juga pada saat para detektor mendeteksi ke bawah bersama lurah itu sudah banyak yang sembuh, gitu kan? Nah, ini artinya apa? Bahwa memang imunitas orang Makassar cukup kuat. Baik, saya menggarisbawahi imunitas orang Makassar cukup kuat ya. Nah, ini imun ini sebenarnya didapatkan dari mana sampai mereka ini bisa kuat gitu Pak Wali. Nah, jadi gimana nih Pak Wali? Imun ini bisa kuat. Jadi pernah kami ditanyakan oleh Pak Menteri pada saat yang lalu, karena dari data yang ada bahwa di Makassar itu hampir 98% ada kesembuhan, ya, sembuhan. Dengan tingkat kematian yang rendah ya Pak ya? Kematian rendah kita 1, berapa, belum sampai 2. Nah, saya juga belum paham, tapi hipotesis saya, karena beberapa penelitian misalnya di Australia itu dibuktikan bahwa pisang itu mengandung zat yang bisa melawan virus corona. Nah, kita kan ini makanannya pisang semua. Pisang hijau, rokok-rokok unti, semua pisang. Yang kedua, saya curiga, jangan-jangan gara-gara coto sama palu basah ini. Coto dan palu basah. Ya. Bukan dagingnya, tapi bumbunya. Ya. Bumbu itu ada kan 17 macam. Ya, racikan bumbu ini ya supaya kalau ini bisa terbukti, maka kami akan mempromosikan kalau mau sembuh, cepat sembuh
COVID makan coto di Makassar. Makan contoh di Makassar. Ini ya. Ini promosi juga ya. Ini jadi produktif. Inilah yang tadi imunitas kesehatan, adaptasi sosial, dan economic recovery. Jadi bayangkan kalau ini ditemukan bahwa mari makan coto, ekonomi supaya sembuh, kuat imunitas. Ya, begitu kan? Jadi ini berhubung satu sama lain. Berhubung satu sama lain, ada keterikatan. Ini semua ini tentunya menjadi juga pekerjaan yang besar bagi dinas Kominfo untuk bisa memberikan informasi kepada masyarakat seperti itu. Nah ini pekerjaan secara sistematis juga apa yang dilakukan oleh Kominfo saat ini, Pak. Ya, jadi sesuai arahan Bapak Wali Kota Makassar, kita semua ASN di Pemkot ini menyebarkan informasi, entah melalui komunikasi langsung dengan masyarakat di sekitar tempat tinggal kita, atau melalui keluarga-keluarga kita atau grup-grup yang kita masuk di dalamnya. Misalnya kita berinteraksi dengan di sosmed, entah itu melalui komunikasi grup kecil misalnya yang biasa kita gunakan. Di situ kita mensosialisasikan apa mengenai program-program ini, apa misalnya terobosan-terobosan yang ada di Pemkot. Kita juga mengcounter hoax dan lain-lain seperti itu. Jadi ini sebenarnya bukan pekerjaan yang dilakukan hanya di Dinas Kominfo, tapi secara integratif dan kolaboratif dikerjakan oleh semua orang yang bergagasan bagus dan ingin bekerja sama, berkolaborasi, mempercepat penanggulangan COVID di Makassar sekaligus pemulihan ekonomi. Iya. Nah sebenarnya tantangan juga sebenarnya dari bagi Kominfo ya. Masyarakat sekarang ini kan banyak disuguhi oleh informasi-informasi yang menakutkan tentang COVID ya, kematian, kasus yang tinggi dan seperti itu. Nah inilah yang mungkin Pak Wali ya, mohon maaf yang menyebabkan imun kita turun ya, karena setiap hari kita disuguhi oleh informasi-informasi seperti itu. Nah ini untuk ke depan ya, apakah pola-pola informasi itu memang harus dibangun informasi yang positif kepada masyarakat. Lupakanlah dulu kematian, lupakanlah, tapi kita harus memberikan informasi yang sehat, informasi kesembuhan yang tinggi. Nah ini tantangan bagi Kominfo ke depan, Pak. Betul itu. Jadi secara nasional pun seperti itu. Jadi pemberitaan di nasional dari datangnya dari kanal-kanal pemberitaan kanal-kanal resmi itu mengabarkan recovery rate yang tinggi, kemudian mengabarkan apa yang bisa dilakukan buat meningkatkan imunitas kita semua, being happy misalnya. Makanya di kapal juga ada bukan nanti hanya sekedar isolasi seperti dikatakan Pak Wali, tapi juga bagaimana peserta atau pasien yang ikut isoman dan isolati ini bisa menjadi lebih bahagia, karena bahagia itu meningkatkan imunitas. Baik. Nah ini boleh tepuk tangan dong untuk kita bersama semua ya. Nah masih bersama di Pro 1 RRI Makassar di kesempatan hari ini dalam program Dialog Lintas Makassar Pagi. Kami hadirkan langsung dari kediaman Wali Kota Makassar dengan narasumber Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Ramdan Pomanto. Baik, kita terima penelpon di pagi hari ini di line telepon kami ya. Pendengar silahkan yang tentunya sudah merindukan Pak Wali berbicara langsung dengan Pak Wali pagi hari ini di 0821 3333 9440. Baik ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terputus. Dicoba kembali ya di 0821 3333 9440. Pak Wali, nah ini tantangan juga sebenarnya bagi Pak Wali ya, seperti tadi yang saya sampaikan bahwa sekarang ini masyarakat ini terbangun di kepala mereka bahwa COVID ini sangat membahayakan ya. COVID ini memang membahayakan, tapi jangan sampai tentunya menurunkan imunitas tubuh kita. Nah ini tantangan karena berbagai informasi yang sekarang ini juga sudah berseliweran kemana-mana seperti itu. Nah ini bagaimana untuk Pak Wali ke depan, mungkin ada program-program seperti apa supaya masyarakat ini juga jangan terlalu banyak disuguhi dengan informasi-informasi seperti itu, Pak. Jadi ada dua prinsip. Prinsip pertama, dia akan mematikan kalau kita tidak peduli. Baik. Tidak peduli terhadap apa, harus cepat menyampaikan.
ini virus lemah sebenarnya. Dia kuat kalau ada inangnya, Iya. ada tempatnya. Dan kalau tempatnya dia tidak dapat tempat, dia mati di alam bebas. Mati oleh sabun, mati oleh suhu. Tapi kalau dia dapat inangnya itu di hidung, di tenggorokan, masuk di paru-paru, maka dia akan kuat. Nah, jadi prinsip pertama, kalau Anda tidak peduli, dia mematikan. Baik. Kalau Anda peduli, insya Allah dia tidak mematikan atau sembuh. Makanya ada slogan namanya peduli Ki, salama Ki. Kalau tidak peduli Ki, bisa Ki mati. Kira-kira begitu. Baik. Ya. Ya. Nah, Pak Wali, tadi juga kita saat ini sudah berada di PPKM level 4 ya. Ini juga banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Ini mulai dari mereka yang bekerja di sektor UMKM, Pak Wali ya. Nah, ini seperti apa? Tentunya PPKM level 4 Pak Wali ternyata punya kelonggaran hingga pukul 22 ya Pak Wali dibanding dengan kemarin. Apa yang mendasari bahwa Pak Wali akhirnya hingga pukul 22 ini kelonggaran ini? Yang mendasari itu aturan. Baik. Karena jadi teman-teman semua pedagang sektor informal, berterima kasihlah ke Bapak Presiden. Ya. Karena ini adalah keputusan Bapak Presiden. Waktu kami rapat dengan Pak Erlangga, diputuskan pada saat Makassar masuk level 4, sudah diputuskan bahwa PPKM itu sampai tanggal 8 Agustus. Nah, kemudian tidak ada relaksasi. Nah, pada saat perpanjangan itu dan langsung diarahkan langsung oleh Bapak Presiden mengambil kebijakan sampai tanggal 2 saja. Baik. Nah, kemudian yang paling menarik adalah ada 2 pasal di situ. Ini Makassar sudah 7 kali memperpanjang PPKM, sudah 7 kali. Nah, di 2 pasal itu tentang warteg dan kaki lima diserahkan ke pemerintah daerah. Jadi baru kali ini ada pelimpahan kewenangan di 2 pasal itu. Maka karena dilimpahkan di pemerintah daerah, saya ini orang kecil, saya tahu apa susahnya orang kecil, maka saya maksimalkan jam 22. Nah, tapi ingat, bukan ini untuk kita berpesta, bukan kita ini senang-senang, tapi lihat aturan yang kami buat. Boleh sampai tanggal 22 setelah protokol kesehatan ditaati. Artinya kalau dia menjual dari pagi sampai jam 6, terlihat bahwa dia taat prokes, silahkan sampai jam 10. Tapi kalau tidak, bisa ditutup di tengah-tengah oleh Raika. Baik. Nah, begitu. Jadi tolong seluruh pada masyarakat, PPKM ini obat. Iya. Memang pahit, tapi insya Allah menyembuhkan. Kalau kita tidak minum ini obat, sakit terus gitu. Iya. Ya kira-kira begitu. Iya. Ya. Baik. Iya, kita terima penelpon. Halo, selamat pagi. Halo, selamat Iya. pagi Bu. Iya, dengan Pak siapa, Pak? Halo, Iya, dengan Bapak siapa, Pak? halo, Iya, halo, selamat pagi. Dengan Bapak siapa? halo. Iya, selamat pagi. Dengan Pak siapa, Pak? Silakan langsung dengan Pak Wali. Di Pratambung, Pak Wali. Ye. Halo, Iya, Pak Wali. Pak Wali. Iya, dengan Bapak siapa? Pak Osman di Pratambung. Silahkan disambung. Silahkan langsung dengan Pak Wali. Halo, Ye Pak. Halo. Iya. Bapak, silakan langsung. Iya, kita cut ya. Baik. Nah, ini pendengar-pendengar kita sudah sebenarnya ingin ya Pak Wali bisa berbicara dengan kami, dan pagi hari ini sudah bersama dengan Pak Wali. Jadi silakan di 082133339440 ya. Tadi Ibu Hadijah tadi memaparkan bahwa ada obat herbal tradisional yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat ya. Ini mungkin bisa disampaikan ini seperti apa tuh Ibu Hadijah? Ya, terima kasih Mbak Dani. Jadi memang pemerintah kota begitu peduli terhadap masyarakatnya. Jadi pada saat pembuatan tradisional jus itu ada beberapa yang diberikan dan memang khasiatnya cukup baik, termasuk saya sendiri loh. Baik. Saya terkonfirmasi positif dan saya melakukan isolasi mandiri. Pada saat itu di hari ketiga itu saya sudah bisa bergerak, saya sudah bisa leluasa melakukan aktivitas walaupun saya masih isolasi mandiri.
Itu jus yang dibuat oleh salah seorang kerabat Pak Wali Kota Makassar, masyarakat Kota Makassar, namanya jus Tratsar. Jus Tratsar, Tratsar. tradisional Makassar. Tradisional Makassar, baik. Nah itu alhamdulillah pemerintah Kota Makassar juga peduli dengan imunitas masyarakat. Jadi yang kalau terkonfirmasi positif itu segera kami kirimkan dan secara gratis. Secara gratis ya. Ini udah dibagi-bagikan kepada Oh, masyarakat. sudah banyak, sudah ribuan. Nah itu target kita memang setiap yang terkonfirmasi itu minum, ya. Jangan kita tidak minum supaya memperpendek masa inkubasi dan masa virulensi kuman itu sendiri. Baik. Nah Ibu, ini bahan dasarnya dari apa, Bu? Nanti pergi mencari sama teman-teman di puskesmas orang yang terpapar dalam daftar terpaparan yang ada di Dinkes. Kan waktu daftarnya muncul di itu kan mereka kan kira-kira sudah 5 hari sebelumnya sudah sakit. Begitu dicek banyak yang sembuh. Karena begitu didapat positif langsung dikasih Tratsar itu. Jadi kalau orang positif dapat 3, kalau orang di rumah itu negatif dapat 1 untuk berjaga-jaga. Dan alhamdulillah ditemukan banyak yang sembuh. Dan banyak di lingkungan pemerintah kota sembuh. Saya juga satu rumah juga kemarin alhamdulillah sembuh. Iya, jadi ini memang sesuatu yang sangat menjanjikan ya Pak ya. Dan mudah-mudahan sebenarnya dengan seperti ini kita mendengar ternyata COVID itu alhamdulillah bisa disembuhkan ya. Jangan selalu berpikir bahwa COVID itu selalu mematikan. Asal peduli ya, baik. Ya, nah dengan obat-obat tradisional seperti itu ini juga tentunya bisa memberikan potensi bagi daerah kita Makassar. Baik, nah pendengar dimanapun Anda berada silakan di 081 333339440 untuk bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini. Nah, ini berbicara mengenai adaptasi sosial. Tadi penguatan imunitas, ya, pemulihan ekonomi juga dari pelonggaran dari jam 20 tadi sebelumnya menjadi jam 22. Ya, ini bagaimana untuk adaptasi sosial Pak Wali yang tentunya juga menjadi program di Makassar Recover ini, Pak. Jadi adaptasi sosial ini biasanya disepelekan ya, padahal perubahan atau social engineering yang terjadi akibat tekanan pandemi ini harus terjadi, maka harus by design. Maka kami membuat namanya ekosistem adaptasi sosial. Intinya adalah mengatur perilaku dengan protokol-protokol. Bagaimana protokol di mall? Harus ada QR code, bisa masuk mall karena status kesehatan ada di situ, sehingga orang yang berstatus kesehatan tidak memadai masuk mall karena ternyata dia terpapar COVID itu tidak bisa masuk. Siapa yang tahu bilang orang masuk di sini misalnya terpapar atau tidak? Kan nggak ada yang tahu. Tapi dengan sistem QR code kita bisa tahu, tanpa orang lain tahu. Jadi sistemlah yang men-screening orang. Yang kedua adalah ada protokol normal baru, ada protokol usaha, ada protokol acara, ada protokol perbatasan. Jadi protokol-protokol ini mengatur perilaku orang pada masa pandemi seperti ini. Seperti termasuk protokol 5M. Jadi itulah protokol adaptasi sosial yang menjadi konsep pemerintah Kota Makassar. Iya, selamat pagi, silahkan. Dengan Pak siapa Pak? Ini Pak Wali udah ada penelpon. Selamat pagi. Iya. Ya. Silakan Bapak siapa? Herman, silakan. Iya Pak Herman. Ya. Selamat pagi Pak Wali. Pagi Pak Herman. Ya, sehat-sehat Pak Wali. Alhamdulillah Pak Herman, sama-sama Pak Herman, sehat juga. Ya. Begini Pak Wali, ya. Ini kan sekarang PPKM level 4 Pak Wali. Iya. Nah, saya lihat kan di wilayah-wilayah lain taruhlah seperti ini kan sama dengan PPKM darurat, ya? Betul sekali, betul sekali. Ya, kenapa Pemkot tidak melakukan penyekatan Pak? Percuma nih kita, namanya istilahnya PPKM level 4, kalau ada transmisi, ada orang dari Goa, benar sekali, ada orang dari Maros, karena tambah penyakit ke Makassar, mana kita mau tahu Pak? Karena setiap hari ini Pak Wali, warga di Goa, warga di Maros, banyak aktivitas Makassar. Betul. Mereka cuma semua rata-rata aktivitas di Makassar. Betul sekali ya. Kita tidak tahu apakah mereka coba penyakit atau tidak. Nah kalau selama 2 minggu ini kita tidak efektifkan penyekatan, jadi
Tidak ada artinya kita PPKM ini Pak Wali, Tabe. Betul. Saya mohon maaf Pak Wali. Iya, Saya ini mendukung sekali PPKM. Saya ini ragu-ragu untuk keluar rumah. benar Gimana sekali. kita mau keluar rumah kalau kita data orang di sekitar kita ini bawa penyakit tidak atau tidak? Betul sekali. Karena apalagi Bapak tren Delta peduli sudah namanya. dikonfirmasi sudah ada Pak Wali. Iya. Jadi mohonlah kiranya Pak Wali, Tabe Pak Wali ya, kasih keras ini aturan PPKM, Tabe Pak Wali ya. Iya. Iya. Supaya disekat yang masuk dari Makassar, yang masuk dari Goa, yang Benar masuk dari sekali. Maros, semua perbatasan-perbatasan kasih clear ini dulu selama 2 Iya, minggu ini. betul sekali, Supaya betul. jangan lagi ada transmisi begitu, transmisi Betul lokal yang masuk dari Goa, yang masuk dari Maros. Ini kan harusnya yang Mak Minasata ini paling tidak Mak Minasata ini Pak Wali dilakukan PPKM karena kan ini Betul. kita punya pergerakan ini mobilisasi di Mak Minasata ini kan memang cukup tinggi. Iya. Pusat kegiatan semua ini ada di Mak Minasata, terutama Makassar, Maros dan juga Kabupaten Goa di Sungai Minasa. Setiap Iya. hari saling berinteraksi, bersosialisasi. Percuma ada PPKM Pak Wali kalau tidak ada penyekatan. Kalau tidak Baik. kita Iya. tidak ada ini tim satgas ini yang masker Iya. ini yang Baik. hanya masyarakat tidak pakai masker apalagi di Iya. Potter itu Pak Wali dengan Baik. ini dengan sekali Pak Wali. Terima kasih Iya. Pak Wali. Mantap Pak Herman. Mantap Pak Herman ya, berapi-api Pak Herman ya. Silakan Pak Wali. Jadi inilah contoh masyarakat cerdas seperti Pak Herman ini dan masyarakat peduli seperti Pak Herman ini yang insya Allah selamat dan sehat karena dia peduli, dia paham. Tapi banyak juga yang tidak paham. Kalau jangankan sekat, saya kena hoax saja bahwa kalau naik motor itu harus Iya, harus divaksin. divaksin. Padahal saya tidak pernah ngomong begitu. Ributnya minta ampun. Artinya memang saya melihat bahwa kita butuh orang cerdas seperti Pak Herman seperti ini. Benar sekali Pak Herman. Harus ada penyekatan, itu benar sekali. Cuma Pak Herman, Makassar ini namanya punya wilayah aglomerasi. Aglomerasi itu tidak bisa dipisahkan lagi. Goa, Makassar, Takalar, Maros, Maminasata, ini namanya aglomerasi Maminasata. Kalau kita sekat, bagaimana nih kodong orang yang tinggal di Goa kerja di Makassar? Kan begitu. Nah, makanya harusnya kawasan aglomerasi ini kan mesti provinsial yang lebih aktif. Seperti itu. Kalau saya misalnya sekat, terus juga Goa sekat, Takalar sekat, bagaimana nih ekonomi juga? Iya. Nah, ya itu itu alasan pertama. Alasan kedua memang dalam aturan instruksi itu kalau ada saya taati. Pasti ini kan tergantung aturan. Karena sifatnya instruksi, maka tidak boleh saya kurangi, tidak boleh saya tambah. Kecuali 2 pasal itu diserahkan ke pemerintah daerah, saya kasih maksimal. Baik. Untuk masyarakat Kota Makassar. Ya ini sebagai bukti bahwa saya ini paham betul tentang keinginan masyarakat. Tapi kalau aturan membatasi, masyarakat juga harus paham juga posisi kami untuk mengamankan keselamatan masyarakat Makassar. Baik, ya katan ya dilonggarkan, tidak ada seperti itu. Nah ini juga memang menjadi pertanyaan dari masyarakat. Tadi Pak Herman sudah memberikan pertanyaannya dan Pak Herman cerdas, memang harusnya begitu. Tapi Harusnya. aturan tidak ada begitu. Baik. Ya. Ya, satu lagi. Ya, halo. Iya, selamat Halo. pagi. Dengan siapa Pak? Selamat pagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, iya. Tadi ini Pak Wali saya mau sedikit bertanya. Iya, namanya siapa dulu Pak? Supaya lebih Dengan dikenal. Iwan di Alauddin. Oh, Oh, siap, Iwan, siap Pak Pak Iwan. Iya, iya. Jadi kita mempertanyakan masalah tim detektor ini. Masalah apa Pak? Masalah apa Pak? Oh, Makassar Tim detektor. detektor. oh detektor. Oke. Ya, ya, tim detektor. Ya, itu kan ada hasil barcode itu, Pak Wali. Betul sekali ya. Iya. Nah, hubungan dengan itu mungkin hasil barcode-nya itu artinya yang saya mempertanyakan kegunaannya barcode tersebut. Ya, artinya bisa dipergunakan untuk apa? Betul. Demikian ya, Pak Wali. Ya. Iya. Ya terima kasih Pak Iwan. Iya, makasih banyak ini, Pak Wali. Iya. Baik. Ini Pak Iwan juga cerdas karena yang pertanyaannya itu Assalamualaikum. kan orang cerdas itu dari pertanyaannya. Apa gunanya itu barcode? Nah, jadi gini Pak Iwan. Data pribadi itu adalah hak setiap orang. Pemerintah harus melindungi data pribadi semua penduduknya. Pada saat kami detektor datang turun memeriksa lewat pertanyaan-pertanyaan, itu adalah data pribadi kita. Termasuk pemeriksaan klinis, oximeter, tensi dan suhu.
dan insya Allah Jinos. Nah, bagaimana saya bisa mengirimkan data ke kita? Karena ini data ada haknya kita. Maka saya buatkan platform pribadi dalam bentuk QR Code. Kami akan kirimkan semua data pemeriksaan yang menjadi hak setiap orang, kecuali pemerintah, karena pemerintah memang yang menjadi tempat pengumpulan data itu, kembali ke kita semua Pak Iwan, lewat QR Code itu. Nah, itu fungsi pertama QR Code. Di QR Code juga ada data kependudukan. Di QR Code juga ada data ekonomi. Nah, di QR Code inilah kemudian kami akan mengembangkan fungsi-fungsinya. Misalnya, kami akan linkkan dengan pembayaran digital, dengan banknya masing-masing orang. Maka besok-besok Pak Iwan, kalau kita masuk di mall, maka setiap mall atau setiap usaha di mall atau di restoran atau di rumah tinggal yang orang mau mengamankan rumahnya, ada nanti mereka punya pembaca QR Code. Jadi kalau masuk di foto QR Code, kalau data kesehatan tak misalnya ternyata terpapar COVID yang tidak ditahu orang, maka kita akan tertolak di situ. Jadi ada orang mengamankan, bisa kita mengamankan diri kita, keluarga kita dan usaha kita terhadap orang-orang yang terpapar yang selama ini kan cuma suhu, semua tangan. Ini tidak ditahu data kesehatannya. Baik. Nah, kedua, kalau sudah dilingkan dengan sistem pembayaran digital, maka Bapak kalau nanti pakai parkir tidak kasih keluar uang lagi, tapi tinggal di foto QR Code-nya, tapi tetap bayar pakai uang, jadi tidak perlu uang kecil. Ini namanya Ya. inovasi Pak ya. Ya. Baik. Ya, nah pendengar silahkan saya memberikan waktu untuk pendengar yang berbincang kepada Bapak Wali Kota di pagi hari ini. Silahkan di line telepon kami di 0812 3333 39440 ya. Berbicara mengenai Makassar Recover dan juga isolasi apung terpadu. Nah, PPKM level 4 ini juga tentunya kami beberapa waktu lalu juga mendengar bahwa Pemkot menyiapkan ini beberapa bantuan ya kepada masyarakat. Nah, ini seperti apa bantuan-bantuan seperti itu Pak, dan apakah sudah disalurkan atau seperti apa? Jadi bantuan itu ada dua, bantuan yang langsung dari pemerintah pusat. Sekitar 7 sampai 10 macam saya lihat. Jadi pemerintah pusat tidak tinggal diam dengan keputusan PPKM. Dan saya melihat pengembangan dari KPM dan PKH itu luar biasa sekali. Kalau tidak salah 10 macam sekarang bantuan-bantuan itu yang diturunkan sekarang dan tidak lewat dari tanggal 31 harus sudah tiba di keluarga penerima manfaat. Nah, kemudian berdasarkan instruksi Mendagri nomor 21 tahun 2021, pemerintah daerah juga diperintahkan untuk membuat jejaring sosial dan bantuan, penyaluran dan penyediaan bantuan dari APBD-nya. Maka kami memutuskan untuk 100.000 paket. Harga paket itu hampir 200.000 non beras, karena kami ingin memanfaatkan beras yang cadangan di Bulog untuk kami pakai, untuk kami bagikan juga di samping pembagian yang dari kementerian. Nah, seperti itu. Nah, siapa yang menerima ini adalah orang yang bukan KPM dan bukan PKH. Di luar itu, karena masih banyak orang yang terdampak, karena di pasal itu dikatakan bahwa termasuk orang terdampak dan tidak boleh double dengan yang sudah ada gitu. Nah, insya Allah kita ini lagi pengumpulan data, 1-2 hari verifikasi data, kami terus kemudian akan mempersiapkan bantuan sosial ini ke bawah. Kami belajar dari sebelum-sebelumnya, terdengar ada, tidak pernah sampai di. Baik. Ya, jadi pendataan ya langsung ke bawah ya Pak Wali. Dan bersama TNI Polri masih kami ke bawah. Nah, Pak Wali langsung membagikan ya Pak Wali kepada masyarakat. Ya, dengan TNI Polri, semua aparat detektor, TNI Polri, RT RW turun ke bawah. Baik. Nah, di sisa akhir pertemuan kita Pak Wali, mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita, tentunya dengan program-program Pak Wali dengan PPKM level 4 ini. Silahkan Pak Wali. Jadi memang yang pertama adalah situasi sulit seperti ini dibutuhkan kolaborasi, dibutuhkan ketaatan. Pemerintah membuat PPKM itu bukan
maunya pemerintah, tapi desakan keadaan. Karena pemerintah paham betul menyelamatkan rakyat ini adalah kewajiban pemerintah. Nah, kedua, jangan kita dengar-dengar itu hoax. Iya. Orang cenderung karena hoax justru inilah ternyata virus corona ini virus yang mati sendiri kalau imun kita kuat. Baik. Ya. Tapi yang mematikan ini justru virus yang ada di mulut para hoaxer ini, para nyinyiris dan pelintiris. Nah, ada dua yang paling berbahaya sekarang, nyinyiris dan pelintiris. Orang tukang pelintir-pelintir dan yang nyinyir selalu. Nah, inilah yang virus-virus mematikan. Sesungguhnya ini virus yang paling mematikan. Kalau virus corona selamat imun kuat, insya Allah semua selamat. Baik. Nah, maka yang kedua, jangan kita dengar orang-orang seperti itu. Kenapa? Karena dia ingin mendapat panggung di saat-saat orang susah seperti ini. Karena kerjanya cuma mencaci maki, ya, bukan kasih solusi. Jadi kepada semua nyinyiris dan pelintiris, mari kasih solusi. Bukan netizen ya. Pak ya. Kenapa? Bukan netizen, nyinyiris dan pelintiris. Ya. Ini istilah baru lagi dari Pak Wali. Sebelum kita akhir Pak Wali, ternyata ada pendengar kita tadi melalui WhatsApp ini mengatakan tim detektor ini ada yang tidak mendata di beberapa rumah di Batua, di RT 5 RW 9. Ya, jadi kami 2 hari kami stopkan dulu, kami sempurnakan, kami training kembali, kami pastikan 100% vaksinasi, kami pastikan semua diperiksa sesuai, kita menerima kok masukan. Nah, insya Allah mereka akan siap lagi, apalagi mereka akan menyasar ini untuk mendapatkan orang-orang yang layak isolasi. Jadi sudah hulu hilir kita ini. Begitu ketemu orang yang bergejala, terus di COVID Hunter datang, ternyata positif, langsung kita kasih ajak dia ke kapal. Baik. Jadi ini sebentar lagi jalan ini, Ya, sebentar lagi jalan ya, baik. Nah, Ibu mungkin ada tentunya hal-hal yang ingin disampaikan juga pada masyarakat saat ini yang lagi mendengarkan kita di Pro 1 RRI Makassar. Silahkan. Ya, jadi ada semboyan dari Makassar Recover, peduli ki, salamat ki. Artinya peduli penggunaan protokol kesehatan yang ketat. Pakai masker yang benar, mulai dari hidung, mulut, ya. Kemudian tentu selalu mencuci tangan dengan air dan sabun. Kalau nggak sempat, hand sanitizer. Kemudian jaga jarak dan seterusnya. Jadi yang pasti bahwa kalau Anda peduli dengan diri, tak melaksanakan protokol kesehatan yang ketat, insya Allah kita bisa selamat. Peduli ki, selamat. Baik. Iya, silakan Bapak untuk statementnya Pak Denny. Saya kira udah banyak paripurna dari Pak Wali mengenai pesan-pesan. Saya cuma ingin menambahkan satu saja, bahwasannya silahkan jika ada menerima informasi, ingin mengklarifikasi informasi, atau ada lain-lain yang membutuhkan kedaruratan misalnya, silahkan hubungi call center kami pemerintah Kota Makassar di 112 dengan telepon, baik. Atau melalui pesan di WhatsApp di 0811 400 112. Apa saja keluhan terkait COVID ataupun non-COVID, kedaruratan silahkan. Kita harus saling bersama ya, bergotong royong bersama, masyarakat, pemerintah untuk bersama-sama bagaimana kita tentunya mengendalikan COVID-19 di Kota Makassar. Berbagai program dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar, Makassar Recover, dan juga isolasi apung. Nah, kembali ke masyarakat tentunya bagaimana tetap mematuhi protokol kesehatan ya, supaya kita bisa kembali hidupnya normal. Satu lagi Pak Wali tentunya bahwa vaksinasi ini juga harus dilakukan ya, supaya kita bisa membentuk atau herd immunity ya, herd immunity, dan 70% ini harus warga Makassar mengikuti vaksinasi agar kita terhindar dari COVID-19 dengan angka kesembuhan yang tinggi dan angka kasus 5% ke bawah. Mudah-mudahan kita bisa keluar dari
COVID-19 pandemi yang sekarang ini kita hadapi. Saya Rahmadani mengucapkan terima kasih banyak Pak Wali Kota Makassar, Bapak Dani Pomanto atas waktunya bersama dengan kami di pagi hari ini. Ibu Hadi Jairiani, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Bapak Deni Hidayat, PLT Kominfo Kadis Kominfo Kota Makassar. Terima kasih atas waktunya dan pendengar kita yang sudah bergabung. Terima kasih sebagai penanggung jawab Bapak Kepala LPP RRI Makassar, Bapak Lahar Rudiarso, dan juga sebagai co-producer Bapak Andi Asman, pengarah acara Ibu Dewi Indra Agustin, dan juga teman-teman teknik yang bertugas di pagi hari ini, ya baik di Jalan Amirullah maupun juga di Pemancar Iburane dan juga di Pemancar Bontosunggu. Ucapkan terima kasih, kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Makassar. Anda kembali mendengarkan kami di program Satu RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan pandemi.